Identitas di era digital, sebuah pengantar. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian mikirin, sebenarnya aku ini siapa sih di dunia maya? Nah, pertanyaan ini penting banget loh di era digital kayak sekarang. Teknologi udah ngubah cara kita bergaul dan nunjukin jati diri kita. Media sosial, forum online, dan platform digital lainnya udah kayak panggung buat kita berekspresi. Di era digital ini, identitas kita nggak cuma ada di dunia nyata aja. Kita punya identitas digital yang dibentuk dari jejak digital kita, kayak foto, video, komentar, dan interaksi kita di dunia maya. Nah, penting banget buat kita ngerti gimana identitas digital ini terbentuk, dan gimana cara mengelolanya dengan bijak. Panggung digital, media sosial dan interaksi sosial. Media sosial udah jadi kayak panggung buat kita tampil, ya kan? Kita pilih foto profil yang kece, tulis biodata yang menarik, dan bagiin pemikiran kita. Setiap postingan dan komentar yang kita buat, itu semua membentuk citra diri yang pengen kita tunjukin ke orang lain. Platform kayak Instagram dan TikTok lebih fokus ke penampilan visual. Penggunanya membangun identitas lewat foto dan video yang estetis. Nah, kalau forum online dan platform diskusi kayak Twitter dan Reddit ngasih ruang buat penggunanya untuk berdebat dan bagi-bagi pendapat. Di sini, identitas terbentuk dari argumen yang kita lontarkan dan komunitas yang kita ikuti. Tapi ingat ya, teman-teman, dunia maya itu seringkali cuma nampilin sebagian kecil dari diri seseorang. Bahasa, simbol, dan norma membangun identitas digital. Bahasa, simbol, dan norma digital itu kayak pondasi yang ngebentuk identitas kita di dunia maya. Bahasa gaul, emoji, dan meme jadi alat buat kita berekspresi dan nunjukin kita ini bagian dari kelompok mana. Misalnya pakai bahasa gaul tertentu bisa nunjukin kalau seseorang itu bagian dari generasi atau komunitas tertentu. Simbol visual kayak logo, avatar, dan desain profil juga ikut andil dalam membentuk identitas digital. Pilihan simbol-simbol ini bisa ngegambarin minat, nilai, atau afiliasi seseorang. Nah, norma digital, kayak etika berkomentar dan berbagi konten, juga ngebentuk cara kita berinteraksi dan nunjukin diri di dunia maya. Jadi, pahami bahasa, simbol, dan norma digital itu penting banget buat kita menjelajahi dunia maya dan membangun identitas digital yang positif dan autentik. Di balik layar, identitas digital versus identitas fisik itu kayak dua sisi mata uang, saling terkait tapi nggak selalu sama. Identitas digital itu representasi diri kita di dunia maya, sedangkan identitas fisik itu keberadaan kita di dunia nyata. Kita bisa milih buat nampilin aspek-aspek tertentu dari diri kita di dunia maya, dan nyembunyiin aspek-aspek lainnya. Ini ngasih kita kebebasan buat eksplorasi berbagai sisi diri kita, dan membangun persona online yang beda. Tapi, penting diingat ya, batasan antara identitas digital dan fisik nggak selalu jelas. Tindakan kita di dunia maya bisa berdampak ke kehidupan nyata kita dan sebaliknya. Section 5, algoritma dan diri kita, pengaruh media sosial pada identitas. Tahu nggak sih, algoritma media sosial itu diam-diam punya peran penting dalam ngebentuk identitas digital kita. Algoritma ini yang nentuin konten apa yang kita lihat, siapa yang kita ikuti, dan gimana cara kita berinteraksi sama orang lain. Sayangnya, algoritma ini bisa bikin filter bubble atau echo chamber, di mana kita cuma terpapar informasi dan perspektif yang sejalan sama pandangan kita sendiri. Akibatnya, bias kita makin kuat dan pemahaman kita tentang dunia jadi terbatas. Nggak cuma itu, algoritma media sosial juga bisa memengaruhi citra diri dan rasa percaya diri kita. Bayangin deh, kalau kita terus-terusan lihat gambar dan cerita orang yang sempurna, kita bisa aja ngerasa nggak aman dan nggak cukup baik. Makanya, penting banget buat kita aktif mencari informasi dari berbagai sumber dan berinteraksi sama orang-orang yang punya pandangan berbeda. Section 6, jejak digital, privasi dan keamanan di dunia digital. Setiap kali kita online, kita itu ninggalin jejak digital. Jejak ini bisa berupa riwayat penelusuran, unggahan media sosial, dan informasi pribadi yang kita bagiin di situs web. Nah, yang perlu diwaspadai, jejak digital kita ini bisa diakses sama orang lain, termasuk calon bos, pengiklan, bahkan penjahat siber. Informasi ini bisa aja disalahgunakan buat ngelacak kita, nyuri identitas kita, atau merugikan kita dengan cara lain. Makanya penting banget buat kita hati-hati sama informasi yang kita bagiin online. Kita harus sering-sering cek pengaturan privasi di media sosial,
Dan hindari bagian informasi sensitif, kayak nomor kartu kredit atau alamat rumah. Melindungi privasi dan keamanan digital, itu tanggung jawab kita bersama ya. Section 7 Kesejahteraan Digital. Dampak psikologis dari interaksi online. Interaksi online itu kayak pisau bermata dua, bisa berdampak positif dan negatif buat kesehatan mental kita. Di satu sisi, media sosial bisa bantu kita terhubung sama orang lain, membangun komunitas, dan akses informasi. Tapi kalau kita berlebihan pakai media sosial, bisa-bisa malah bikin cemas, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Apalagi kalau kita terus-terusan lihat kehidupan orang lain yang terkesan sempurna, bisa-bisa kita ngerasa nggak aman dan nggak bahagia. Belum lagi masalah cyberbullying dan trolling yang juga jadi masalah serius di dunia maya. Makanya, penting banget buat kita utamakan kesejahteraan digital dan tetapkan batasan yang sehat buat pakai media sosial. Kalau kita ngalamin kecemasan, depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya yang berkaitan sama penggunaan internet, jangan ragu dari bantuan profesional. Section 8 Filter dan Realitas, menavigasi citra diri di era digital. Filter dan alat edit foto udah jadi hal biasa di media sosial. Meskipun alat ini bisa bikin kita seru-seruan dan berkreasi, tapi sayangnya juga bisa bikin kita punya citra tubuh yang nggak realistis dan masalah sama rasa percaya diri. Coba deh bayangin, kalau kita terus-terusan lihat foto orang lain yang udah diedit dan difilter, lama-lama kita bisa aja mulai bandingin diri sendiri dan ngerasa nggak pede sama penampilan kita. Akhirnya, kita malah berusaha ngejar standar kecantikan yang nggak realistis dan nggak sehat. Ingat ya, teman-teman, foto yang kita lihat di media sosial itu nggak sesuai sama kenyataan. Yuk, kita mulai cintai diri sendiri dan hargai keunikan kita masing-masing. Kita juga bisa kok ikut mempromosikan citra tubuh yang positif dengan follow akun media sosial yang merayakan keragaman dan keaslian. Section 9, Literasi Digital. Kunci untuk mengelola identitas digital. Literasi digital itu penting banget di era digital kayak sekarang. Literasi digital itu artinya kita punya kemampuan buat pakai teknologi dengan efektif, bisa menilai informasi secara kritis, dan berkomunikasi dengan bertanggung jawab online. Literasi digital ngebantu kita ngerti gimana identitas digital kita terbentuk, gimana cara lindungin privasi dan keamanan kita, dan gimana cara gunain teknologi untuk kebaikan. Kita bisa belajar tentang privasi online, keamanan siber, dan etika digital. Nah, dengan ningkatin literasi digital, kita bisa menjelajahi dunia digital dengan percaya diri dan membangun identitas digital yang positif dan autentik. Section 10. Masa depan identitas, etika dan regulasi di dunia digital. Teknologi makin canggih, pertanyaan tentang etika dan regulasi seputar identitas digital juga makin banyak. Gimana ya cara lindungin privasi dan keamanan individu di dunia yang makin terhubung? Gimana cara ngelawan hoax dan ujaran kebencian online? Gimana cara mastiin kalau teknologi digunakan untuk kebaikan? Nah, disinilah peran pemerintah, perusahaan teknologi, dan individu dibutuhkan buat ngebentuk masa depan identitas digital. Kita perlu nyusun kerangka kerja etika dan regulasi yang seimbang antara kebebasan berekspresi dengan kebutuhan buat lindungin individu dari bahaya. Ingat ya, masa depan identitas digital ada di tangan kita semua. Section 11, Kesimpulan, meraih keseimbangan dalam era digital. Identitas digital udah jadi bagian penting dari diri kita. Identitas digital itu cara kita nunjukin diri ke dunia, terhubung sama orang lain dan menjelajahi dunia digital. Penting banget buat kemikirin dengan matang tentang identitas digital kita. Lindungin privasi dan keamanan, utamakan kesejahteraan digital, dan dukung literasi digital itu penting banget. Kita perlu sadar sama potensi bahaya dunia digital, dan ambil langkah buat lindungin diri sendiri dan orang lain. Intinya, kita harus seimbangin antara identitas digital dan fisik kita. Ingat ya, kita punya kekuatan buat membentuk identitas digital kita, dan ciptain dunia digital yang lebih baik buat semua orang.